Baik, saya sedang merecord untuk di YouTube. Saya sapa teman-teman, aduh ribuan di YouTube ya. Ya, by the way, YouTube saya Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Silahkan bagi Anda yang belum subscribe dan kalau Anda diberkati, Anda boleh sharing. Ya, dan saat ini saya sapa teman-teman di pagi hari. Selamat pagi teman-teman yang ada di YouTube. Teman-teman yang ada di Zoom, wow, semuanya sudah sangat semangat dan tentu yang selalu semangat teman-teman yang ada di TikTok. Wow, ada ribuan, ada jutaan nantinya ya saudara. Amin. Baik saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita rendahkan hati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami merendahkan hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus, celikkan mata hati kami mengerti dan bukan hanya jadi pendengar, terutama pelaku firman-Mu, jadi saluran berkat yang berdampak baik dimanapun. Roh Kudus, ambil alih hamba-Mu ini. Engkau yang mengambil alih penuh, berbicaralah. Setiap menit hamba sampaikan ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus, Tuhan, agar hanya perkataan kebenaran firman Allah yang hamba beritakan. Ketajaman, kuasa, otoritas wibawa ilahi menaungi hamba. Karunia hikmat, pengetahuan, dan pengajaran yang pasti, yang dalam membahas firman Tuhan yang akan menutrisi, mendewasakan karakter kami seperti Kristus. Berbicaralah Roh Kudus dan berbicara juga pribadi lepas pribadi. Kami bawa eh, acara ini, segala pengganggu, segala apapun yang tidak senang kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menghalangi kebenaran firman Allah dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Juga internet, jaringan, terutama rekaman ini Tuhan tidak terganggu. Di dalam nama Yesus semuanya berjalan lancar. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Nusantara. Selamat hari Sabtu, tepatnya 15 November. Wow, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Saudara, kisah yang saya mau bawa mungkin jarang Anda dengar, tapi ini sangat memberkati dan saya yakin ini akan memberkati kita semua. Namanya Tabita ataupun yang sering kita dengar Dorcas. Saudara mungkin jarang, tapi pelayanannya membangun tubuh Kristus di gereja mula-mula. Saya menyebut judulnya Pelayanan Kasih yang Membangun Tubuh Kristus. Wow, saya sangat diberkati ketika mempersiapkan ini. Kisah Tabita atau Dorcas ini tercatat. Kita akan baca nanti dan akan kita eksegesis dari Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 53. Saudara, ini narasi yang padat makna dan karya akan implikasi teologis. Wow, bahasanya kayak tinggi banget gitu ya. Gak apa-apa lah. Biasanya juga Anda mendengar yang gimana? Nah, sekali yang tinggi-tinggi gitu bahasanya. Ya, meskipun singkat, saudara. Jadi memang kisah Dorcas seakan-akan singkat sekali, tapi ini menyajikan potret yang dalam tentang iman yang bertindak. Karena iman tanpa tindakan nol besar, omdo, omdo, omdo. Ya, nah kita akan lihat dari wanita ini, si Dorcas, si Tabita, nilai pelayanan praktis, diakonia, kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dalam jemaat mula-mula, dan peran vital setiap anggota dalam membangun tubuh Kristus. Untuk memahami kedalaman kisah ini, saudara, ini perlu analisis yang sistematis seperti historis, kultural, saudara. Jadi kita akan eksegesis ayat demi ayat dan menggali makna teologis yang terkandung di dalamnya. Saudara, pada saat kita mendengar kisah Dorcas, Anda perlu tahu sejarah dan budaya di dunia Tabita, yaitu di Yope. Ya, jadi kisah Tabita ini tidak terjadi dalam ruang hampa, bahkan berakar kuat dalam konteks sosial. Saudara, pada saat itu ekonomi dan geografis kota Yope pada abad pertama Masehi ini perlu dipahami karena ini akan membuka lapisan-lapisan makna dalam pelayanannya. Kalau Anda tidak tahu latar belakangnya, Anda tidak akan tahu makna dalamnya pelayanan Dorcas ini. Jadi saya harus membawa Anda ke konteks
kontekstual ya saudara ya. Yope itu sebenarnya kota apa? Itu pelabuhan kosmopolitan di pesisir Mediterania. Ya, jadi Yope itu dikenal sebagai Java. Jadi ini menjadi bagian dari kota modern Teluk Aviv Java. Jadi salah satu kota pelabuhan tertua dan terpenting di pesisir Israel. Jadi lokasi, selamat pagi. Ini anak saya sambil ya. Jadi lokasinya, Peter, lokasinya, lokasi dari strategis kota Yope ini sangat strategis di dekat Laut Mediterania. Ya, by the way, ini anak saya Peter. Selamat pagi sayang. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi atas Peter. Ya, baca firman, tulis firman. Minum, minum, minum ya. Jadi saudara sambil melayani di kiri saya ada anak-anak saya yang masih tidur ya saudara ya. Ya namanya ibu dua anak, dunia ibu pasti paham. Ya. Baik saudara, jadi Yope ini kota pelabuhan tertua dan terpenting di pesisir Israel. Lokasinya strategis di Laut Mediterania yang menjadikannya gerbang perdagangan dan interaksi budaya. Sebagai kota pelabuhan, ini Yope punya populasi yang heterogen, yang banyak macamnya ya. Ini seperti melting pot di mana orang Yahudi hidup berdampingan dengan berbagai bangsa non-Yahudi. Jadi kehadiran budaya dan agama yang beragam ini termasuk penyembahan dewa-dewi Yunani ini menjadi latar belakang yang signifikan bagi pertumbuhan jemaat Kristen mula-mula. Saudara jemaat di Yope harus menavigasi identitas imannya di tengah pluralisme yang kental. Ini yang menjadikan kesaksian hidup melalui perbuatan baik seperti yang ditunjukkan oleh Tabita. Ini sangat penting, sangat efektif, sangat krusial. Saudara, kalau kita baca kisah Tabita ini yang ditulis oleh Lukas ya, kisahnya di tempat namanya Yope, maka penulis kisah para rasul adalah Lukas. Ini bukan kebetulan geografis. Ada yang mau diceritakan di sini. Ya, apa yang tertulis di Alkitab itu punya makna yang dalam bahkan satu kata pun. Saudara, ini sebagai jembatan teologis yang krusial. Jadi ini panggung untuk peristiwa paling transformatif yang mengubahkan dalam sejarah gereja. Ada panggilan kepada Cornelius, seorang perwira Romawi di Kaseria bila kita membaca dari Kisah Rasul 10. Lalu kedua kota ini baik Yope dan Kaseria ini terletak di pesisir yang sama dan ini pusat interaksi antara Yahudi dan non-Yahudi. Jadi saat Petrus tinggal di Yope, dia menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Jadi banyak nama Simon ya, Simon si Parisi, ya, Simon Petrus, ya banyak ya saudara. Jadi harus dibeberkan. Kisah Rasul 9 ayat 43. Jadi dalam tradisi Yahudi, pekerjaan penyamak kulit itu najis. Ya ampun, banyak banget yang najis-najis bagi orang Yahudi ini, saudara ya. Karena ini secara ritual bersentuhan dengan bangkai binatang. Karena binatang aja nggak boleh asal-asal orang Yahudi makannya itu sangat-sangat higienis. Tapi sebenarnya kalau digali dari kesehatan itu sangat sehat, saudara ya. Namun lebih dari itu kasih harus lebih utama, ya saudara ya. Jadi pada saat ini saya harus jelaskan penyamak kulit hewan aja karena bersentuhan dengan bangkai hewan dianggap najis. Namun Petrus bersedia tinggal di rumah Simon yang dianggap najis ini. Ini mungkin sedang Yesus suka melakukan transformasi budaya dan melakukan suatu pergeseran. Demikian juga Simon Petrus, si Petrus melakukan suatu pergeseran. Dia seperti ada pelonggaran terhadap batas-batas kemapanan antara sosial religius Yahudi. Dan tindakan ini semacam pemanasan rohani yang diatur oleh Tuhan. Saudara, jika Petrus saja bersedia melintasi batas kenajisan ritual di antara sesama orang Yahudi, maka hatinya sedang dibajak dan dipersiapkan untuk langkah iman yang jauh lebih radikal, memasuki rumah seorang perwira Romawi yang dianggap najis oleh standar Yahudi pada saat itu. Dengan demikian, saudara, dengan demikian pelayanan kasih
seorang perempuan di kota pelabuhan yang pluralistik. Pluralistik maksudnya beraneka ragam banyak sekali. Ini adalah strategi ilahi. Ini strategi ilahi yang besar untuk membuka pintu Injil bagi seluruh dunia. Saudara, perhatikan ini. Alkitab sedang mengajarkan kita bagaimana kunci-kunci dalam penginjilan yang efektif dan efisien. Dan Dorcas sedang melakukannya. Hal yang sederhana, tapi ini sangat penuh makna. Karena itu saya harus menggali dari latar belakang kota. Kenapa disebutkan kotanya, Yopenya, latar belakang budaya, ekonomi, semua itu. Kita harus paham dalam memberitakan Injil. Kita harus cerdas, cerdas, lebih cerdas dari dunia ini. Karena kita mengasihi, kita dikasihi, dan kita ingin banyak orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat saudara. Namun juga saya harus menjelaskan, bila kita bicara tentang Dorcas, kita harus tahu pada zaman itu posisi sangat rentan bagi para janda dalam masyarakat abad pertama. Janda saat ini sangat beda dengan janda dulu. Ya saudara ya. Jadi fokus pelayanan Tabita ini adalah para janda. Bayangkan saudara, ini begitu tulus. Kalau orang sekarang pelayanannya cari PK-PK, persembahan kasih. Nanti dia berdoa. Ada banyak begitu saya. Saya diajak berdoa ya kan. Lalu dia minta ongkos, lalu dia minta ini itu. Yang nggak tulus. Banyak sekali. Ya, akal bulus ya. Jarang yang mau ke janda-janda karena nggak ada PK-nya. Ya, maunya di gereja besar gitu ya saudara ya. Yang lampunya gemerlap-gemerlap. Duh, ya kayak udah diskotik aja gitu saudara. Nggak juga sih. Kalau untuk kemuliaan nama Tuhan semua itu baliknya kepada motivasi ya saudara ya. Jadi j- em, Dorcas ini dia sangat peduli sama para janda. Janda saat ini beda sama janda dulu saudara. Kenapa Tuhan selalu ada banyak ayat untuk membela janda? Karena beda ya. Saya harus bahas secara kontekstual budaya. Wanita kelas 2, pendidikan dibatasi, segala sesuatu wanita dibatasi. Maka ekonomi pun sangat terbatas dan bergantung pada pria. Mungkin itulah kenapa wanita dibatasi agar selalu bergantung pada pria. Jadi kalau saja suaminya ada, wanita tetap terbatas. Apalagi kalau suaminya tidak ada. Makanya Tuhan begitu peduli sama orang-orang yang disingkirkan, saudara. Anda dipedulikan Tuhan. Kalau Anda merasa mungkin Anda diabaikan dunia ini, percayalah, kasih Tuhan selalu ada buat orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang tidak dipandang. Saudara, fokus pelayanan Tabita adalah para janda. Saudara, ini termasuk pelayanan saya di Empower Women. Saya mengutamakan para perempuan yang terpinggirkan, yang dipenjara. Ya, saya ingat firman Tuhan berkata, ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Saudara, itu hanya sederhana, saudara. Mungkin kita hanya pergi, kita bisa membawa nasi, saudara. Memang tidak ada balasannya, tapi Tuhan akan membalas lebih daripada itu. Saudara, kita harus memahami betapa signifikannya pelayanan ini. Kita harus memahami status sosial ekonomi janda dalam masyarakat Yahudi abad pertama. Jadi kehilangan suami seringkali menempatkan seorang perempuan dalam posisi yang sangat rentan. Dalam struktur masyarakat patriarkal, seorang perempuan bergantung figurnya pada figur laki-laki, baik itu ayahnya, suaminya, atau anaknya laki-laki, untuk ekonomi, untuk perlindungan. Karena perempuan nggak boleh belajar, bahkan belajar Taurat pun nggak boleh, saudara. Ini budaya. Saya sedang bicara budaya, bukan bicara kebenaran. Dan Tuhan tidak pernah menyetujui ini. Tapi pada saat itu inilah budayanya. Saudara, janda, terutama yang tidak memiliki anak laki-laki dewasa, akan sering kehilangan status sosial dan keamanan finansial. Ini menempatkan mereka di antara kelompok masyarakat paling miskin dan terpinggirkan. Saudara, ingat mereka yang miskin kalau Natal, ya saudara, kapan lagi? Kita jangan sampai door prize, ada dana door prize tapi tidak ada dana untuk para janda. Bahkan hamba Tuhan pun tidak dihargai. Wah, saya pernah melihat kumpulan yang seperti ini. Marah nanti Tuhan ya saudara. Tapi ya cukuplah kita diem ya. Nanti Tuhan hajar sendiri orang-orang yang tahu kebenaran. Tapi menutup mata untuk kebenaran. Hanya untuk kenikmatan, kehebatan semata saudara. Tapi itu akan kena batunya yang begitu-begitu. Janda tidak diperhatikan. Ya,
Harusnya janda yang dapat. Ini malah door prize. Udah gitu kayak diatur gitu saudara ya. Para panitia gitu yang dapat. Saya sudah lihat yang kayak gini saudara ya. Kasihan sama yang begini-begini. Ya ampun udah kaya hatinya tidak sekaya dirinya saudara ya. Tapi tidak apa-apa. Biar dia sudah mendapatkan yang seperti itu. Tetaplah tulus dimanapun saudara ya. Jadi jangan sampai kita lupa sama orang-orang yang terpinggirkan. Kamu tidak akan pernah tahu. Mungkin saat ini kau hidup nyaman. Tapi suatu saat kau mungkin jadi janda, jadi nenek-nenek di panti jompo, bahkan keluargamu tidak peduli padamu. Saudara, tabur yang baik, saudara. Ingat mereka yang terabaikan. Tidak enak di panti jompo, tidak enak merasa sendirian, saudara. Ingatlah mereka yang mungkin diabaikan oleh keluarganya sendiri. Datangilah pada saat Natal. Mungkin kau nggak punya banyak uang. Jangan sampai kau punya banyak uang, pelit kau sama para janda. Tapi heboh kau mau pesta-pesta, door prize, dapat TV, dapat ini. Janda nggak kau perhatikan. Wah, kasihan banget lu jadi panitia begini. Kalau ada yang mendengar ya, bertobatlah Anda katanya. Kalau lagi Natal, ingatlah para hamba Tuhan. Ingatlah para janda. Jangan kau heboh, heboh, heboh. Biar nampak hebat Natal kita ini. Ada yang begitu, saudara. Malu saya sebenarnya, tapi ya saya tetap tulus-tulus aja gitu ya saudara ya. Karena biasanya kalau orang tua sulit ditegur saudara ya. Mau patenteng patentong dia saudara ya. Padahal dia udah tua, harusnya dia lebih tahu kalau Natal itu ada yang lebih. Perhatikan para janda, perhatikan anak yatim, perhatikan juga para duda. Hanya di Natal kita bisa tampilkan mereka. Bukan kamu saja mau tampil, bukan mau kamu saja nanti anakmu semua dapat ini. Aduh, malu sekali begini. Apalagi katanya orang Kristen begini, melayani begini. Kapan lagi memberi yang terbaik kalau bukan di hari Natal? Saudara, kita kembali lagi kepada Dorcas ini. Saya sangat tersentuh oleh pelayanannya. Pelayanannya untuk orang-orang yang terpinggirkan. Nggak ada uang di situ. Justru dia yang akan habis uangnya, saudara. Tapi percayalah, ketika kau melayani dengan tulus, ada berkat Tuhan melimpah. Melayani itu yang tulus. Jangan akal bulus. Bukan mau PK, PK, PK. Makan itu PK. Malu kalau begitu ya. Kecuali beda. Ada memang saatnya kau dikasih, ya saudara. Tapi ketulusan, jangan sampai kehilangan ketulusan, saudara ya. Jadi janda demikianlah makanya perlu saya bahas. Meskipun demikian, saudara, hukum Taurat secara eksplisit memberikan perhatian dan perlindungan khusus bagi para janda. Tuhan memposisikan dirinya sebagai pelindung bagi para janda. Mazmur 68 ayat 6 dan memerintahkan umatnya untuk tidak menindas mereka. Keluaran 22 ayat 22, Ulangan 24 ayat 17. Jadi ada perhatian terhadap para janda ini terus berlanjut dalam jemaat Kristen mula-mula. Seperti yang terlihat dalam penunjukan 7 diaken untuk memastikan pelayanan kepada para janda Helenis yang tidak terabaikan. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Oleh karena itu saudara, pelayanan Tabita kepada para janda di Yope ini bukan sekedar tindakan amal biasa. Oh, ini hati yang betul-betul tulus. Hati yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki kasih yang tulus sesejuk pagi. Ada padamu kekasih. Saudara, ketulusan dalam pelayanan sekarang sudah jarang, saudara. Tapi biarlah lewat kisah Dorcas ini kita belajar banyak. Pelayanan Tabita kepada para janda di Yope bukan sekedar amal biasa. Ini respon iman yang mendalam, praktik keagamaan yang radikal, dan sadar menyelaraskan dirinya dengan hati Allah dan perintahnya yang paling mendasar untuk peduli pada kaum yang lemah. Saudara, bila kita eksegesis, ya saya selalu ingin kita itu kembali ke firman, dasarnya firman. Kita eksegesis dari Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Walaupun perikopnya sedikit tapi ini sangat bermakna. Setiap ayat ini mengandung detail penting ketika dibedah, mengungkapkan kekayaan teologis dari kisah Dorcas ini, saudara. Jadi bila kita melihat ayat 36 ini pengenalan sang murid perempuan. Wah, saya sangat bangga dengan Yesus. Saya sangat mengagumi Yesus.
Karena dia banyak membela kaum perempuan. Dia banyak membela kaum lemah. Dia melakukan banyak transformasi datang bahwa dia Tuhan yang turun jadi manusia dan menunjukkan aku Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Siapa kau manusia? Membeda-bedakan orang. Aku tidak pernah membedakan perempuan. Aku sangat mengasihi perempuan. Siapa kau manusia? Merendah-rendahkan perempuan. Aku tidak pernah merendahkan janda, orang-orang kusta, orang-orang yang terabaikan. Siapa kau manusia? Merendah-rendahkan mereka. Saya senang sekali. Yesus melakukan banyak transformasi. Banyak yang bilang dianggap najis, najis, najis. Tapi dia sentuh orang-orang yang najis ini. Dia mengasihi orang-orang yang terpanggilkan. Dia melakukan transformasi dan pembebasan. Saya sangat kagum akan cinta Tuhan yang harus jadi manusia dan menunjukkan inilah kasih yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar Taurat-Taurat, makan itu Taurat kalau kau kehilangan kasih. Saudara, di Yope ini saya akan bahas dari ayat 36. Bagaimana ada murid perempuan. Dulu perempuan bahkan untuk sekolah tidak bisa. Tapi Yesus menjadikan mereka murid. Saksi pertama kebangkitan adalah perempuan. Penginjil pertama tentang Yesus adalah perempuan. Dan mereka bukan perempuan bangsawan. Tapi yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang remuk. Orang-orang yang gak dianggap sampah. Tapi diubahnya semuanya jadi permata. Oh, Tuhan Yesus punya kasih yang sangat besar. Saudara, saya ulang, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara, murid perempuan dalam bahasa Yunaninya materia. Ini sebutan luar biasa signifikan. Tabita satu-satunya perempuan dalam seluruh perjanjian baru yang secara eksplisit diberi gelar feminim dari kata murid. Karena dulu perempuan tidak diizinkan sekolah. Saya juga nggak tahu kenapa perempuan selalu dibatasi. Mungkin karena kalau nanti nggak dibatasi dia akan lebih melejit lagi. Dibatasi aja dia melejit, apalagi nggak dibatasi gitu. Baik, 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 baik. Jadi, saya minum dulu ya saudara ya. Jadi, ini sebutan bukan sekedar deskripsi. Ini pengakuan formal atas statusnya seorang pengikut Kristus yang berkomitmen dan diakui. Setara dengan para murid laki-laki. Wow, luar biasa kasih Tuhan. Dan Lukas dengan sengaja menempatkan namanya sejajar dengan tokoh-tokoh seperti Ananias yang disebut juga seorang murid. Wow, di sini sudah ada terobosan, transformasi antara laki-laki dan perempuan dalam jemaat mula-mula tidak ada dibatas-batasi. Siapa Anda kalau Anda suka batas-batasi perempuan dalam pelayanan? Malulah Anda, ya. Jadi itu tidak alkitabiah ya. Makan itu yang bilang hanya laki-laki jadi pemimpin. Makan itu salah itu, salah besar. Ya, bertobat Anda kalau Anda dengar ini ya. Ada pula lagi ayat. Perempuan aja bisa mengajar anak-anak gitu ya. Ada yang on banget jadi pendeta ya. Masa dia lupa udah banyak sekali pendeta perempuan dia bilang, "Ah, perempuan nggak boleh jadi pendeta ini." Entah dari mana ini. Dia ini nggak belajar teologi dengan benar gitu ya saudara ya. Ya kita mulai lagi. Tabita Dorcas. Ini Lukas yang menulis untuk audiens yang lebih luas termasuk non-Yahudi. Dengan cermat dia memberikan nama Tabita dalam bahasa Arab, bahasa lokal, dan padanannya dalam bahasa Yunani, Dorcas. Saudara, kedua nama ini berarti kijang atau rusa. Dalam simbolisme Alkitab, kijang melambangkan keindahan, wow, kelembutan, kasih sayang, kegesitan. Amsal 15 ayat 19, Kidung Agung ayat 2, Kidung Agung 2 ayat 9. Saudara, nama Dorcas ternyata cerminan sempurna dari karakternya. Saudara, makanya kalau Anda punya bayi ya, beri nama yang baik-baik. Ada satu suku nggak perlu saya bilang. Kalau misalnya ada petir, dia beri nama anaknya petir. Lalu dia apa yang dilihat kursi meja dia beri. Aduh, on banget kalau begini ya. Ya kasih nama itu yang
punya makna. Ya, kalaupun dia agak bandel sekarang, tapi dengan nama itu dipanggil, ada kuasa perkataan. Makanya nama Yabes itu sebenarnya menyakitkan. Untung ini anak berespon benar, sekalipun namanya menyakitkan. Saudara, jangan pernah sesakit apapun keadaanmu, jangan pernah situasimu itu kau beri nama kepada anakmu. Bukan situasimu, tapi apa yang menjadi harapanmu untuk anak itu. Percayalah ketika kau memanggilnya ada pengharapan. Mungkin namanya orang beruntung, beruntung kan enak manggilnya. Kau pun yang awalnya aku agak-agak males, aduh, aduh, kenapa sial terus kenapa? Kata-kata itu waktu kau katakan itu juga tambah membuatmu pusing, saudara ya. Makanya kalau kau nyebut anak bejo, 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 atau kau buat anak juga namanya beruntung, 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 kan paling tidak kau ada kelegaan gitu, saudara ya. Ya, selamat pagi ada Devora Elisa. Selamat pagi, Tuhan memberkati gitu ya, saudara. Baik, saudara, saya lanjut lagi firman Tuhan ya. Jadi namanya ini cerminan. Dorcas ini arti namanya sama gitu dengan karakternya. Makanya saya bangga sekali dikasih mama saya nama Priscilla Damari. Saya cari langsung di Alkitab siapa Priscilla. Oh, itu pengajar. Bahkan dia pernah mengajar Apolos, pembicara besar pernah diajari oleh Priscilla. Dia mentor para mentor. Saudara, dia seorang perempuan. Bahkan namanya sering kali disebut sebelum nama suaminya. Saudara, di gereja mula-mula perannya sangat penting. Dan saya sangat bangga. Oh Tuhan, dia memberi rumahnya untuk tempat ibadah yang sama seperti yang saya lakukan. Saudara, saya katakan Tuhan, aku ingin seperti Priscilla yang di Alkitab, bahkan lebih lagi. Dia satu pelayanan dengan suaminya. Namanya selalu disebutkan bersama suaminya, saudara. Wow, saya juga ingin seperti itu, saudara ya. Amin, amin, amin. Nah, namun ternyata ini jadi banyak sekali dia berbuat baik dan memberi sedekah. Jangan pikir kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Betul, betul. Tapi karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Betul, betul. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh sudah merasakan itu, kau pasti akan berbuat baik dan memberi sedekah sebagai ucapan syukurmu. Kalau enggak, berdosa aja terus. Oh, kamu ada konsekuensi, kawan. Ada disiplin, disiplin, disiplin ya. Oke, kita bahas berbuat baik dan memberi sedekah. Bila kita eksegesis ini prasa Yunani yang digunakan di sini pleres agaton ergon kai elemo sunon. Wah, ini luar biasa bahasa Yunaninya, saudara. Jadi ini penuh dengan perbuatan baik dan tindakan kemurahan hati. Ini menggambarkan gaya hidup bukan aktivitas sesekali. Perbuatan baik agaton ergon dan sedekah eleomonuson ini esensi dari keberadaannya. Buah yang melimpah dari imannya kepada Kristus. Saudara, para teolog mencatat bahwa tindakan kasih praktis semacam ini adalah perwujudan karya Roh Kudus yang sama kuatnya dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Wow, 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 wow. Dan bila kita masuk ke ayat 37 sampai 38, di sini ada kematian, ada ratapan, dan kesaksian bisu. Semua orang kehilangan karena Dorcas begitu baik. Dia mengasihi para janda, orang-orang yang terpinggirkan, dan dia meninggal. Para janda merasa hampa. Oh, ini wanita yang sangat peduli pada kami yang terpinggirkan ini. Dan pada saat Dorcas ini sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya, jadi ingat ya, orang Yahudi juga mayatnya dimandikan ya, dan dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Iope, ini nama kota. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Dia menjahit untuk para janda. Saudara, mungkin dia nggak banyak uang juga, tapi dia punya keahlian. Oh, saya akan perhatikan orang-orang yang nggak diperhatikan. Dia begitu tulus tanpa dibayar. Dia memberi tenaganya. Saya berdoa saat ini, saudara, ketulusan Anda akan berbuah baik kepada Anda. Mungkin banyak orang memanfaatkan ketulusan. Saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya dimanfaatkan, tulus, berkhotbah nggak dibayar. Saudara, yang lain dibayar. Kita aja dibedain, nggak tahu kita salah apa. Nah, bukan soal bayaran, saudara.
ada yang begitu picik gitu saudara ya. Dia malah memanfaatkan kita untuk pelayanan saudara. Saya mau bilang tetaplah tulus. Tetaplah tulus seperti Dorcas itu akan berbuah baik padamu. Dalam pelayanan jangan akal bulus, bukan cari uang. Tapi kalau bisa kau mengutamakan itulah namanya pelayanan saudara. Kalau yang lain kau bayar, semua kau bayar. Jangan kau akal bulus, cuman pembicara kau bedakan, kau juga jahat ya. Apalagi kalau kau suka kali ngata-ngatain gereja orang, kau sendiri lebih parah ya saudara. Semoga yang dengar juga paham gitu ya saudara ya. Saya tahu rasanya ketulusan kadang dimanfaatkan dan kadang dipergunakan dengan yang salah. Tapi saya mau katakan saudara, saya tahu saya sudah kenyang dengan itu sering dimanfaatkan. Saya sudah kenyang, saya juga tahu. Saya katakan tetaplah tulus. Tetaplah ikhlas, tetaplah beri yang terbaik. Jangan karena nggak dibayar juga kok asal-asalan. Tidak, kau tidak akan pernah tahu promosi dari Tuhan. Jangan kau berharap dari manusia, nggak perlu kau jilat-jilat manusia, kau dekat-dekati. Oh, ini gembalanya yang akan menentukan aku bisa bicara. Nggak perlu kau jilat. Teruslah ikhlas, teruslah tulus. Dimanapun kau melayani, tuluslah, tulus, tulus, tulus. Jangan ada motivasi PK, 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 makan itu kalau itu motivasimu ya. Bertobat kamu yang sekarang mulai lihat-lihat PK ya. Bagus, nggak apa-apa. Kalau memang nanti untuk pelayanan lagi dan untuk kebutuhan hidup nggak apa-apa. Tapi jangan itu fokusnya. Sampai kau kehilang, ini kan nggak dibayar biasa aja lah aku. Jangan, tetap beri yang terbaik. Seperti Dorcas ini. Dia beri, oh aku nggak banyak uang tapi aku bisa buat pakaian. Aku bisa dengan tanganku. Aku akan menjahit untuk para janda ini nggak ada uangnya. Aku pun gak ada uang tapi aku punya keahlian. Wah, ini bayarannya luar biasa dari surga, saudara. Ini double-double dalam memberi, saudara. Ke saudara. Tapi ketika dia sakit dan meninggal, semua orang kehilangan. Karena orang yang tulus itu akan selalu dirindukan, saudara. Orang-orang yang tulus sekarang jarang, saudara. Tapi saya mau katakan ada banyak doa-doa tulus juga buat ketulusan Anda dalam pelayanan. Dia sakit lalu meninggal, dibaringkan di ruang atas, saudara. Ini saat orang tahu Tabita atau Dorcas ini meninggal, semua sangat sedih. Realitas yang tragis. Dan adat Yahudi, jenazahnya dimandikan, disemayamkan. Saudara, di sini ada penempatan mayat di ruang atas. Ini punya resonansi teologis yang kuat. Wah, saya mau dalemin ini lagi dalam teologinya. Dalam kisah Rasul, ruang atas ini tempat yang signifikan, tempat perjamuan terakhir. Lukas 22 ayat 12. Tempat para murid berkumpul dan berdoa dengan tekun menantikan pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 13. Kini ruang yang sama ini menjadi tempat transisi antara kematian dan harapan akan kehidupan baru, sebuah ruang penantian ilahi. Wow. Jadi semua janda datang, mereka menangis, Dorcas, Dorcas, dia yang buat pakaianku, dia yang tulus memperhatikan aku. Oh, Dorcas, mereka semua menunjukkan kepadanya semua baju yang dibuat oleh Dorcas dengan jerih payahnya, dengan cinta kasihnya. Ini adegan paling otentik, saudara, dan sangat menyentuh dalam kisah para rasul. Ratapan para janda bukanlah ritual formal, ini ungkapan duka yang tulus dan mendalam atas kehilangan sosok yang sangat berarti bagi mereka. Saudara, tindakan mereka menunjukkan semua baju dan pakaian atau klitonas, kai himatia, ini jubah dalam dan jubah luar. Ini kepada Petrus adalah sebuah kesaksian nonverbal yang dahsyat. Pakaian itu menjadi bukti nyata artefak dari iman yang bekerja. Setiap helai kain adalah sebuah cerita, setiap jahitan adalah sebuah khotbah tentang kasih yang diwujudkan. Saudara, mereka tidak perlu menjelaskan kebaikan Tabita dengan kata-kata. Warisan Tabita berbicara untuk dirinya. Saudara, apakah warisan Anda kalau Anda malam ini dipanggil Tuhan? Tabita punya banyak warisan. Dia punya banyak yang dikenang akan kasihnya yang tulus. Kasih yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki. Saudara, di sini juga kalau kita kembali daya ayat 40 sampai 41.
Ini intervensi ilahi melalui Petrus. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, keluar. Dan ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Lalu memanggil orang kudus, janda-janda dan menunjukkan bahwa Dorcas sudah bangkit. Wow, semuanya bersorak-sorak. Petrus menyuruh, ayo semua keluar ini. Sebenarnya sadar dia meneladani yang dilakukan Yesus untuk membangkitkan anak perempuan Yairus. Markus 5 ayat 40. Apa tujuannya? Bukan untuk menyembunyikan kuasa Tuhan, tapi untuk menciptakan ruang kudus yang terfokus. Jadi kalau Anda punya, ya saya tidak mengingkari, ini bisa juga kebangkitan ini masih bisa terjadi sekarang kalau Tuhan berkehendak ya saudara. Mungkin salah satu strateginya, siapkan ruang kudus yang terfokus, kosongkan ruangan dari atmosfer duka. Jadi jangan bersatu yang tidak percaya sama yang percaya ya, itu mempengaruhi fokus di ruang kudus. Jadi ada hindari dari atmosfer duka, ratapan, keraguan, karena iman hanya dapat beroperasi murni dan langsung di hadapan Allah kalau sama-sama beresonansi dengan yang seiman, saudara. Petrus berlutut dan berdoa sebelum bertindak, dia berdoa dulu, saudara. Apa-apa doa ini menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan total kita pada Tuhan, bukan mengandalkan otoritas apostoliknya Petrus, tapi pengalaman ketika dia menyaksikan mujizat Kristus. Dia mencari wajah Tuhan. Ku cari wajahmu. Ya, dia mencari wajah Tuhan terlebih dahulu, memastikan bahwa tindakan yang dilakukannya selaras dengan kehendak Allah. Lalu dikatakan, Tabita, bangkitlah. Tabita, ini Petrus berbicara langsung kepada jenazah dengan otoritas ilahi. Perintah ini, bangkitlah, anastesi. Ini adalah gema langsung dari perintah Yesus kepada anak Yairus dan janda di Nain. Kuasa yang bekerja bukanlah milik Petrus, melainkan kuasa kebangkitan Kristus yang sama dan kini mengalir melalui rasulnya oleh Roh Kudus. Saudara, lalu dia membantu dia berdiri. Ini menunjukkan kepada mereka tindakan Petrus yang memegang tangan Tabita dan menghadirkannya kembali pada komunitas. Ini bagian penting dari mujizat. Tuhan tidak hanya memulihkan kehidupan Tabita, dia memulihkan seorang yang anggota vital bagi komunitasnya. Dia mengembalikan sang pelayan kepada ladang pelayanannya dan mengembalikan harapan kepada mereka yang berduka. Bila kita bahas dari ayat 42 sampai 43 ada dampak misiologis dan langkah selanjutnya. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah Simon si penyamak kulit yang dianggap najis. Banyak orang percaya pada Tuhan. Inilah tujuan akhir, puncaknya dari semua tanda mujizat bukan untuk kita, untuk kemuliaan Tuhan. Banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kebangkitan Tabita bukan tujuannya untuk hanya bangkit, tapi sarana menunjukkan kuasa ilahi, menjadi katalisator penginjilan yang efektif. Ini akan membuka banyak banyak penduduk yang kenal siapa Tabita di Yope. Dan tentu kerinduan banyaknya orang menerima Injil, percaya pada Kristus pun akan terjadi. Dan saat itu tinggal di rumah Simon penyamak kulit. Bila kita analisis, ini detail penutup yang sangat signifikan dari ayat ini. Pilihan Petrus tinggal di rumah yang dianggap najis. Ini adalah langkah profetik yang mempersiapkan dirinya dan gereja untuk meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi, sehingga yang mencapai puncaknya dalam kisah Cornelius. Saudara, di sini ada banyak makna teologis yang ingin saya sampaikan. Dari analisis mendalam ini, ada kebenaran teologis yang fundamental. Saudara, teologi diakonia yang ditinggikan. Kisah Tabita ini penegasan ilahi atas nilai pelayanan praktis diakonia. Kasih yang diwujudkan melalui jarum dan benang, ini pelayanan yang sunyi dan seringkali tidak terlihat. Ini dipalidasi dan dimahkotai
oleh Allah dengan mujizat kebangkitan. Ini ilustrasi sempurna dari prinsip iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Dan pelayanan kasih adalah manifestasi Roh Kudus yang setara dengan karunia-karunia yang lebih spektakuler. Saudara, kuasa kebangkitan Kristus ini berkelanjutan. Kebangkitan Tabita adalah demonstrasi nyata bahwa kuasa kebangkitan Yesus tidak terbatas pada peristiwa Paskah. Kuasa itu terus bekerja secara aktif di dalam dan melalui gerejanya oleh Roh Kudus. Kisah ini memberikan pengharapan konkret dan kokoh akan kebangkitan orang percaya dan kuasa Tuhan yang sanggup mengintervensi bahkan dalam situasi yang paling final sekalipun, kematian. Saudara, nilai tak terhingga dari setiap anggota tubuh Kristus. Tabita adalah perempuan biasa, tanpa jabatan gerejawi formal, namun disebut murid, dan kematiannya menyebabkan kekosongan yang dirasakan oleh seluruh jemaat. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap orang percaya dengan karunia apapun yang mereka miliki, bahkan sederhana sekecil apapun atau duniawi kelihatan, ini semuanya punya peran yang tak ternilai, tak tergantikan dalam membangun dan menopang kehidupan tubuh Kristus. Dari sini kita juga belajar pelayanan itu adalah kesaksian multidimensi. Pelayanan kesaksian multidimensi. Seluruh narasi Tabita adalah sebuah pelajaran tentang kekuatan kesaksian. Kehidupannya adalah kesaksian melalui tindakan. Kematiannya memicu kesaksian melalui artefak pakaian-pakaian yang ditunjukkan oleh para janda. Kebangkitannya menjadi kesaksian melalui mujizat yang membawa banyak orang kepada iman. Ini menunjukkan bahwa seluruh alur kehidupan seorang murid dapat menjadi sebuah proklamasi Injil yang kuat. Dan dari bagian kedua kita ada benang-benang kehidupan kisah Tabita. Saudara, Yope ini bernapas dalam irama laut. Saudara, jadi saya bisa melihat bagaimana Tabita ini luar biasa. Ada cermin kehidupan dan teladan dari murid perempuan ini. Jadi bukan sekedar catatan sejarah kuno, tapi cermin hidup yang memantulkan prinsip-prinsip bagi kita terutama perempuan Kristen di segala zaman. Melalui kehidupan Dorcas ada banyak teladan luhur yang harus kita tiru dan kita renungkan. Ada juga sisi kerapuhan yang juga harus kita waspadai jadi pelajaran berharga. Jadi saya mau bagikan saat ini buat Anda dari Dorcas ini, apa teladan yang perlu kita pelajari? 7 teladan luhur kehidupan Tabita ini, 7 pilar kebajikan yang bisa kita bangun dalam hidup kita. Saudara, inilah murid yang ada di Yope. Dan yang pertama, teladan iman yang bertindak. Dari Tabita kita belajar, iman itu tanpa tindakan mati. Jadi, Tabita sudah menunjukkannya dengan tindakan iman yang bertindak. Iman Tabita tidak berhenti pada pengakuan verbal dan perasaan saleh, tapi terwujud konkret dalam perbuatan baik, dan dia memberi sedekah, dan dia teologinya adalah teologi inkarnasi, kasih Allah yang abstrak menjadi nyata dan dapat dirasakan melalui tangan dan karya manusia. Ini adalah demonstrasi hidup dari kebenaran bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara, kita bisa melihat dari ayat ini, saudara, bahwasanya ya ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam melayani, saudara. Tidak harus jadi pembicara. Kita bisa memasak, kita bisa mengorganisir, kita bisa menulis, kita bisa mendengarkan, kita bisa mengelola keuangan. Ini bentuk ibadah yang nyata sebagai tindakan jawaban atas kebutuhan di sekitar kita. Dan yang kedua, pelayanan yang fokus ministry. Dia secara spesifik melayani para janda, orang-orang yang rentan. Ini seperti pelayanan saya di Empower Woman, ya, yang terpinggirkan. Namun dia sangat mengasihi orang-orang yang terpinggirkan dan dilindungi dalam hukum Tuhan. Tabita tidak mencoba segalanya
untuk semua orang. Tidak perlu melakukan segalanya. Apa yang Tuhan, jadi masing-masing ada panggilannya, saudara, percayalah. Jadi nggak perlu iri, nggak perlu serobot pelayanan orang ya. Apa yang Tuhan tanamkan, lakukan itu sebaiknya. Kau belum lagi maksimalis, udah banyak kali patenteng kau sana sini ya. Jadinya nggak ada yang maksimal. Fokuslah pada satu pelayanan dulu. Nanti ada banyak ya di mana Tuhan pertajam kau di mana memang betul dipanggil. Roh Kudus akan bicara. Dia mendefinisikan sebuah kebutuhan spesifik dan mendedikasikan dirinya untuk memenuhi dengan setia. Dia setia sekali. Ini model pelayanan yang berdampak sangat dalam. Saudara, Anda dari sini bisa melakukan pelayanan mungkin para janda yang sering terabaikan, para single mothers ya. Jadi single mothers juga ya mungkin bercerai atau apapun gak perlu kalau Anda hakimi gitu ya. Lansia yang kesepian dan kolega yang terpinggirkan. Ada aja orang-orang yang terpinggirkan tanpa mereka juga tahu kenapa, mereka nggak tahu juga kenapa mereka dipinggirkan. Atau siapapun saudara yang butuh dukungan konsisten, kita fokuskan energi pelayanan kita pada satu kelompok spesifik ya untuk membangun hubungan dan dampak yang lebih dalam. Saudara, kita juga belajar yang ketiga, menggunakan apa yang ada di tangan kita. Using what you have. Using what you have. Saudara, dengan jarum, dengan benang, Tabita melayani. Ini sederhana, tapi ini lekat di hati orang-orang yang dilayaninya, para janda yang terabaikan. Dia membangun warisan abadi. Kisahnya mengingatkan bahwa Tuhan tidak menuntut apa yang tidak kita miliki. Saudara, Tuhan tidak pernah minta yang tidak kita miliki. Karena waktu kecil kita sudah diperlengkapi. Dari kandungan ibu kita, Tuhan itu maha baik, sudah memperlengkapi kita. Kita aja yang malas, kita aja yang on, saudara ya. Makanya minta hikmat Tuhan. Apa yang harus aku kembangkan? Ya, apa yang ada di tanganmu? Itu yang ditanya Tuhan. Bukan yang nggak ada, jadi nggak usah maksa-maksakan diri sampai berutang, saudara ya. Omong kosong itu semua, ya. Tapi apa yang ada di tanganmu, lakukan dan jadi berkat dan berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 36, Keluaran 4 ayat 2. Ini semua menceritakan yang arahnya seperti teladan Dorcas. Dia jadi berhenti merasa nggak cukup atau tunggu kaya dulu, bohong ini semua. Nanti ya kalau aku kaya aku bantu kok, tai kucing. Maaf, maaf, saudara. Itu aku kesel banget itu. Ada yang udah kaya pun dia kan, tetap aja dia nggak mau beri karena memang dia pelit. Ya, pelit nanti ya kalau aku udah kaya ya. Padahal kan yang diminta yang ada aja, nggak dipaksa juga ya kan. Kecuali ada juga orang minta-minta, maksa-maksa nggak tahu diri. Ya banyak begini keluarga ya dateng, dia lihat rumah kita oke, minta ini, minta itu, semuanya minta. Sampai anak-anaknya semua keluarganya minta aja gitu. Nggak pernah jadi berkat. Dia selalu bilang, aku memang miskin. Sudah apa memang diberi sama dia? Dia selalu tanya, apa yang bisa kau beri sama aku? Ada yang begini, peminta-peminta. Hati-hati juga kita, ya kan? Aku udah kenyang dengan orang-orang begini ya. Tapi ya beri sekali kalau kamu lebih, gak usah lagi beri kalau nyebelin gitu, saudara ya. Pintar-pintar, bijak, minta hikmat dari Tuhan. Jadi berhentilah kamu yang selalu merasa nggak cukup untuk memberi, bohong itu semua ya. Apa yang kau miliki? Ya, kau nggak punya uang, kau bisa punya yang lain. Banyak, ada keahlian profesional, hobi, ya rumahmu juga bisa jadi rumah doa. Ya senyum, senyum tulus. Soalnya banyak yang nggak tulus sekarang tersenyum. Saudara, persembahkan apa yang bisa kau beri untuk Tuhan dan percayalah Dia dapat memakainya untuk melakukan pekerjaan besar. Saudara, yang keempat kita bisa teladani Dorcas, dia membangun komunitas melalui kasih atau building. Ini dia building community through love. Jadi kematiannya tidak hanya ditangisi secara individual, melainkan oleh sebuah komunitas. Biar kita melihat dari Kisah Rasul 9 ayat 39. Jadilah perekat dalam komunitas Anda. Investasikan waktu dalam relasi yang otentik, buka rumah. Ya kalau kau punya rumah besar, kasihlah untuk tempat doa ya. Dengarkan cerita orang, jangan mau kau aja didengerin ceritamu. Dan berdoa bersama, doakan mereka. Paling tidak itu yang paling murah, nggak perlu keluar duit ya. Jangan pula kau bawa, aku doakan doa lo, kau yang minta duit. Ada yang begini. Bingung aku lihat pelayanan-pelayanan ini. Nggak diajak doa, dia bilang nawar-nawarin doa buntutnya. Uang kok, ini kok, ini kok, ini. Aduh, ini. Kenapa ya banyak sekali yang nggak tulus sekarang. Saudara, pelayanan paling berdampak adalah pelayanan yang lahir dari iman
dan membangun hubungan yang tulus, tulus, tulus. Saudara, kemudian yang kelima, warisan yang bicara, legacy that speaks. Pakaian yang dibuat Dorcas, saksi yang bicara lebih keras dari ribuan kata-kata. Warisannya bukan harta benda atau jabatan, tapi dampak nyata yang tertinggal dalam kehidupan orang yang sering kali diabaikan tapi diingat dengan kasih yang dalam. Dan inilah perwujudan dari kata Amsal 31 ayat 31, di mana perbuatannya sendiri memuji dia di pintu gerbang. Saudara, kita perlu merenungkan apa pakaian atau warisan yang sedang kita jahit, kita buat dalam kehidupan anak-anak kita, teman kita, kolega kita. Coba pikirkan warisan kita bukan dalam bentuk pencapaian materi, tapi bentuk karakter, iman, kasih yang kita tanamkan dalam jiwa orang lain. Dan yang keenam, kita belajar dari Dorcas, hidup yang layak. Hidup yang layak dibangkitkan, a life worthy of resurrection. Saudara, pelayanan berharga, begitu berharga dan vital bagi komunitas sehingga berani berharap pada mujizat dan Tuhan menjawabnya. Dan hidupnya memberi menjadi alasan mengapa dia diberi kesempatan kedua untuk hidup. Ini menunjukkan betapa berharganya seorang pelayan yang tulus di mata Tuhan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana hidupnya sedemikian rupa sehingga kehadirannya membawa berkat yang nyata dan ketiadaan yang sangat dirindukan. Kita menginvestasikan hidup pada hal yang memiliki nilai kekal, jiwa manusia, dan kemuliaan Tuhan. Kita perlu menjalani hidup yang layak dibangkitkan. Dan yang ketujuh, teladannya menjadi katalisator iman bagi orang lain. A catalyst for faith. Ini puncak dari seluruh narasi kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dan ini bagi banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Akhirnya saudara, hidup kita ini adalah alat penginjilan yang dahsyat, bukan karena hanya dari kata-kata proklamasi verbal, tapi lebih kepada demonstrasi kasih kita yang tulus, yang otentik. Seperti di Kisah Rasul 9 ayat 42. Kita perlu menyadari bahwa seluruh hidup kita ini, pekerjaan kita, cara kita mengelola keluarga, integritas dalam bisnis dan pelayanan adalah plafon yang bersaksi. Biarlah kualitas hidup dan kasih membuat kita, membuat orang lain bertanya, apa sumber pengharapan yang ada di dalam diri kita. Namun demikian, kita harus cerdik seperti ular, setulus seperti merpati. Dari kisah Dorcas juga ada banyak teladan, tapi juga ada banyak refleksi dan yang jujur dan potensi kerapuhan yang perlu diwaspadai, bukan untuk cari kesalahan, tapi untuk menjaga kita sendiri agar tetap murni dalam pelayanan. Kebaikan bahayanya, ya seperti yang sering dilakukan pada saya juga, tapi nggak apa-apa, saya tulus ya. Ya ini harus menjadi identitas diri. Tabita, perempuan yang banyak sekali berbuat baik, ini pujian yang indah, namun di dalamnya terkandung potensi bahaya juga bagi setiap pelayan Tuhan yang tindakan pelayanannya menjadi sumber identitas dan harga diri. Jika kita hanya merasa berharga karena apa yang bisa kita lakukan sama orang lain, saat kita sakit lelah tua tidak mampu melayani, harga diri juga bisa runtuh, saudara. Jadi ada pembelajaran untuk bertumbuh, kita harus sadar dan terus-menerus mengakarkan identitas kita bukan pada performa pelayanan, tapi posisi kita sebagai murid dan anak Allah yang dikasihi tanpa syarat. Pelayanan kita adalah respon syukur kita akan kasih Tuhan, bukan untuk upaya kita mendapatkan kasih atau nilai diri. Identitas kita dalam Kristus adalah pondasi kokoh, sedangkan pelayanan adalah bangunan yang kita dirikan di atasnya. Dan ada potensi keterasingan dalam kesibukan melayani. Alkitab menggambarkan Tabita, sosok yang sangat sibuk dengan perbuatan baik. Mungkin juga ini pelayan yang dedikasinya sangat fokus pada tugas dan kebutuhan sampai dia mengabaikan kebutuhannya sendiri. Saudara, ini hati-hati juga. Kesibukan jangan sampai membuat kita lupa juga diam di kaki Tuhan atau menjaga kesehatan kita. Dan apakah kita memiliki teman seiman yang melayani juga dan menguatkan. Kisah ini memang tidak menyebutkan, tapi ini refleksi yang valid dan penting bagi setiap kita pelayan yang aktif melayani saat ini. Ini pelajaran untuk kita bertumbuh. Pelayanan yang sehat dan berkelanjutan harus mengalir dari cawan yang penuh, bukan yang kering, saudara. Jadi, kalaupun kita melayani, ada ritme yang sehat antara memberi dan menerima.
bekerja untuk Tuhan dan beristirahat dalam hadirat Tuhan. Jadi kita perlu menjadwalkan waktu untuk doa pribadi, perenungan firman, dan persekutuan yang otentik di mana kita tidak berperan sebagai pemberi, tapi juga sesama murid yang perlu dikuatkan. Dan dari kisah ini juga kita harus waspada tentang perjuangan melawan perasaan tidak cukup. Bayangkan dunia Tabita. Banyak rasul seperti Petrus berkhotbah penuh kuasa, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Tapi karunia utama Tabita adalah menjahit. Sangat manusiawi kalau ada momen dia merasa pelayanannya kecil, kurang spiritual dibanding karunia yang lebih spektakuler. Ini pasti akan tergoda membandingkan pelayanan kita. Ini membanding-bandingkan adalah musuh sukacita terbesar dan musuh meraih efektivitas dalam memenuhi panggilan pelayanan. Jadi dari sini ada pelajaran untuk kita bertumbuh sama-sama. Belajarlah dari kepuasan Tabita. Mungkin hal sederhana, tapi ada kesetiaan yang besar. Tuhanlah sang desainer agung untuk tiap tubuh Kristus. Dialah yang memberi fungsi setiap anggota. Tidak ada karunia yang kecil di matanya jika dipersembahkan dengan hati yang tulus. Jadi kita perlu merayakan karunia unik yang Tuhan beri kepada kita dan kita gunakan dengan segenap hati untuk kemuliaannya. Tanpa perlu membandingkannya dengan orang lain. Kesetiaan dalam perkara kecil tanpa ini adalah perkara besar di hadapan Tuhan. Kita perlu proklamasi Injil di mana materi di sini kisah Tabita ini inspirasi yang besar untuk memproklamasikan kebenaran firman-Nya dalam konteks pelayanan. Saudara, saya bisa memberi judul untuk kisah Tabita ini, tangan yang menjahit, hati yang menghidupkan, warisan kasih Tabita yang mengalahkan maut. Bagaimana nilai luhur dari pelayanan praktis. Ya, ini adalah manifestasi sejati dari kuasa Roh Kudus. Wow, luar biasa saudara. Kisah Tabita ini banyak memberi saya hmm, eh, ya fokus yang mendalam makna dari seorang murid perempuan materia, saudara. Jadi dari sini kita belajar murid itu memiliki mata Kristus, murid meninggalkan jejak kasih, murid memuliakan Tuhan. Saudara, saya senang sekali kisah Tabita ini, ada nubuatan yang Tuhan taruh. Ya, tadi ada pesan di sini, ya, pesan yang sangat dalam. Ya, jadi dari sini apa yang kita pelajari terutama dari Tabita yang sangat menguatkan iman harus bertindak. Kita harus memiliki tangan yang bergerak. Hidup harus meninggalkan jejak kasih. Warisan sejati. Ini dampak kita di hati sesama. Tuhan sanggup melakukan hal luar biasa melalui kesetiaan yang sederhana. Dia melihat, menghargai, dan memberkati pelayanan yang tulus. Jadi percayalah pagi ini, Roh Kudus mungkin bertanya saat ini saudara, apa yang ada tanganmu? Seperti mungkin Musa menjawab tongkat, ya, Anda mungkin sama seperti Tabita yang hanya bisa menjahit jarum benang atau laptop atau apapun. Tuhan tidak pernah minta yang tidak ada. Tuhan sudah lebih dulu memperlengkapi dan Dia minta kita mengembangkan untuk kemuliaan. Mari kita berdoa, Tuhan kami berterima kasih untuk teladan Tabita, perempuan biasa yang kau pakai luar biasa. Hatinya penuh kasih, tangannya melayani. Tuhan kami berdoa kami semua. Ampuni kami kalau kami sering merasa karunia kami terlalu kecil dan pelayanan kami tidak berarti. Hari ini kami mempersembahkan apa yang ada di tangan kami untuk kemuliaan-Mu. Pakai kami menjadi Tabita di generasi ini. Jadikan kami perempuan yang imannya terlihat, warisannya adalah kasih dan hidupnya memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, iman sejati menciptakan apa yang bisa dirasakan. Warisan terbesar adalah apa yang kita taburkan. Tuhan akan membangkitkan pelayanan yang memberi hidup. Saudara, saya juga ingin eh, mengingatkan setiap Anda yang mendengar bukan kebetulan. Mungkin dunia tidak melihat mahkotamu, tapi surga melihat statusmu sebagai murid terkasih. Di tanganmu tidak selalu ada tongkat seperti Musa atau pedang seperti Daud. Mungkin hanya jarum dan benang, mungkin hanya bisa masak, saudara. Tapi talenta sederhana, tanggung jawab sehari-hari, kepedulian yang tulus, jangan diremehkan. Itu benang kasih. Tuhan sedang menjahit
memakai engkau menjahit harapan bagi mereka yang telanjang jiwanya, bagi mereka yang martabatnya terluka hatinya, dan kehangatan yang eh, pelayananmu bisa memberi kehangatan bagi yang dingin imannya. Dan saat engkau lelah, engkau merasa jatuh dalam panggilanmu, ketahuilah hidup yang ditaburkan dalam kasih akan menjadi benih dari kebangkitan Allah yang membangkitkan Tabita di ruang atas Yope adalah Allah yang sama membangkitkan mimpi, kekuatan dan pelayananmu dalam lembah kekelaman. Roh Kudus sedang menyatakan dunia, bangkitlah. Dunia menantikan kesaksian dari kehidupanmu. Surga mendukung langkahmu. Ambillah apa yang ada di tanganmu. Mungkin hal yang sederhana dan biarkan itu menjadi warisan. Wow, luar biasa saudara. Ini yang firman Tuhan nyatakan secara kuat. Saudara, ada pesan profetik di sini yang sangat menguatkan. Eh, Dikatakan dengan kuat sekali, saya bisa merasakan, saudara, kata Tuhan, saudara. Ya, kau harus menggunakan talenta yang sederhana menjangkau jiwa, membangun komunitas kasih di lingkunganmu, dan jangan tunggu panggung. Biarkan kasihmu jadi sorotan surga. Seperti Tabita melayani dalam diam, berdampak dalam kasih, dibangkitkan dalam kemuliaan. Engkau anakku, aku memanggilmu bukan untuk menyampaikan firman saja, tetapi membangun tubuh Kristus melalui pelayanan yang nyata. Pelayananmu itu bukan sekedar program, itu jubah kemuliaan bagi mereka yang terpinggirkan, mereka yang terluka. Akan bangkit generasi Tabita melalui tanganmu. Jangan berhenti menjahit dalam kasih. Saudara katakan, aku adalah Tabita masa kini dijahit oleh kasih Allah. Ditebus bukan untuk diam, dipanggil untuk mungkin di belakang layar. Tangan yang akan merajut harapan, membangun tubuh Kristus, berdampak bukan hanya untuk di panggung, saudara. Sebab kasih Tuhan adalah mimbar dan kasihnya tempat mimbar Tuhan berkarya. Terus memberi, bahkan jika dunia tidak melihat, karena Allah pasti melihat, surga melihat, dan kasih tidak pernah mati. Demikian firman Tuhan. Saya sapa yang ada di YouTube, Tuhan memberkati. Bye, sampai jumpa lagi. Next. Tabita, pelayanan kasih yang membangun tubuh Kristus. Mari kita jadi Tabita. Tuhan memberkati yang ada di Zoom. Wow, ada ribuan. Dan juga yang di YouTube ada ribuan. Anda yang mau mendengarkan, saksikan di Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Tuhan memberkati teman-teman yang di YouTube.